Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan observasi ke Masjid Jami Keramat Luar Batang yang ada di Penjaringan, Jakarta Utara. Sebelum itu, mari kita kenalan satu persatu. Namaku Bunga Nusa Indriani. Nama saya Aina Nur Aziza. Nama saya Nurul Langgita Sapitri. Nama saya Diva Rahmalia. Dan nama saya Resti Aliasir. Yuk teman-teman, kita simak sejarah apa saja nih yang tersimpan di balik Masjid Keramat Luar Batang. Masjid Jami Keramat Luar Batang berada di kawasan pesisir utara Jakarta, tepat di sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa yang sejak ratusan tahun lalu menjadi pintu masuk perdagangan dan pertemuan berbagai budaya. Di tengah kawasan pelabuhan dan permukiman padat, masjid ini tetap berdiri dan digunakan secara aktif oleh masyarakat hingga hari ini. Masjid ini dikenal sebagai salah satu masjid tertua di Jakarta, yang telah berdiri sejak pertengahan abad ke-18. Keberadaannya tidak hanya berkaitan dengan fungsi ibadah, tetapi juga menjadi bagian penting dari sejarah penyebaran Islam dan pembentukan kehidupan sosial masyarakat pesisir Batavia. Sejarah Masjid Jami Keramat Luar Batang tak dapat dilepaskan dari sosok Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus, seorang ulama keturunan Hadramaut yang datang ke Batavia pada pertengahan abad ke-18. Ia menetap di pesisir Sunda Kelapa dan berdakwah di tengah kehidupan masyarakat pelabuhan. Masjid Jami Luar Batang dibangun sekitar tahun 1739 sebagai sarana ibadah dan dakwah. Setelah wafat pada tahun 1756, Habib Hussein dimakamkan di Luar Batang dan hingga kini makamnya menjadi tujuan ziarah yang didatangi peziarah dari berbagai daerah. Hal ini menjadikan Masjid Jami Luar Batang sebagai pusat spiritual penting di Jakarta Utara. Ya, nama saya Muhammad Juman Sudin ya. Jabatan sebagai merbot di sini. Merbot. Mungkin boleh dijelasin nih Pak sejarah sekitar sini gitu ya Pak, atau tempat-tempat yang Bapak mungkin bisa sampaikan gitu ke kita sejarahnya. Ya. Ini pintu gerbang ya. Ini replika. Kalau yang aslinya kan udah dibongkar. Ini dibangun tahun 1915. Ya. 1915 itu yang pertama ini. Ini udah dibongkar, yang aslinya udah dibongkar. Ini replikanya. Terus ke makom, ke arah makom ya. Ayo jalan. Nah ini sumur tua ya, sumber keramatnya ini yang ini. Biasa orang minta air itu ini. Jadi diambil dari sini airnya ya. Ini orang biasanya buat obat, buat apa itu, buat sugesti lah, sugesti. Ini kayak arah-arah menara. Menara pertama yang paling tua ini menara ini. Dibangun tahun Belanda. Tinggi, sekarang sudah rendah sekali. Dulu tinggi ini, sekarang rendah tentunya. Ini cagar budaya semuanya, cagar budaya yang boleh dirubah-rubah. Berarti ini dari dulu masih kayak gini ya Pak? Iya, nggak dirubah. Ini cagar budaya yang nggak boleh dibongkar. Karena Jakarta ini di bawah permukaan laut, jadi laut lebih tinggi dari daratan kalau di sini itu. Air di atas, daratan di bawah kalau di sini. Jadi air mau keluar tuh harus disedot pakai pompa, waduk kulit. Untuk bagian dari masjid ini tuh yang masih dipertahankan sampai sekarang belum dibongkar itu apa aja selain ini? Semua ini. Oh, Semua ini. Yang lain udah semua dari bongkar. Oke, mulai Cuma dari... ada replikanya, masih iya, replika. iya. Kayak tiang-tiang ini kan, yang begitu. Iya. Dulu begitu, dipertahankan replikanya. Kan udah dibongkar, udah ditinggiin. Dulu kan di bawah sekali. Itu gerbang juga belum lama tuh dibongkarnya. Nah, 4 tahun yang lalu. Berarti di sini tuh renovasinya sering gitu ya Pak? Sering, ini kan bertahap. Jadi apa namanya? Kalau diganti pemerintah tuh multi-year. Jadi tiap tahun anggarannya beda-beda. Ini dari Pemda kan ya. Oh. Dari Pemda, setiap Pemda ini semua. Pemda. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ini ke tahap keempat. Tahap keempat.
Berarti sekarang tuh udah tahap keempat renovasinya ya Pak? Renovasinya tadi. Hingga saat ini, Masjid Jami Keramat Luar Batang tetap menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat. Setiap hari, masjid ini digunakan untuk sholat berjamaah, pengajian, dan juga aktivitas ibadah lainnya. Selain jamaah lokal, masjid ini juga ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah. Lalu, peran ulama dan pengurus masjid menjadi sangat penting dalam menjaga kelancaran kegiatan tersebut. Pengurus juga bertanggung jawab mengatur arus jamaah, menjaga kebersihan, serta memastikan kegiatan ibadah berjalan dengan tertib. Kalau di masa-masa sekarang nih Kak, biasanya masjid ini tuh ngadain kegiatan rutin apa aja Pak? Di sini kalau pengajian tiap malam ada. Tiap malam ada. Taklim itu. Jadi kalau bulanan misalnya ada maulid, surat niyat, ada haul itu ada. Itu disalankan oleh pihak makom. Kalau boleh tahu nih Kak, tadi kan saya lihat pengurusnya banyak gitu ya Pak ya di sini. Mungkin ada bagian-bagian apa aja tuh Pak? Di sini ada ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, seksi dakwah, seksi keamanan, seksi merbot, ya kebersihan seperti merbot. Ada seksi maintenance. Jadi kira-kira semuanya itu hampir 50 orang keseluruhannya. Komplit di sini, seksinya banyak. Iya, lengkap ya Pak. Lengkap. Kan pasti banyak gitu Pak yang datang ke sini kayak kami juga gitu. Nah, biasanya tuh tantangannya apa sih Kak gitu kayak menghadapi kalau misalnya ada yang datang kayak gini, apakah ada yang kadang suka melanggar atau gimana nih Pak? Gitu, Pak? Oh enggak, biasanya kalau resmi itu ada izin dulu biasanya. Ada informasi dulu. Didukta dari pengurus. Ada mau kedatangan mahasiswa biasanya ada. Jadi langsung dekat sekretariat. Ini karena sekarang saya lagi sakit, lagi kan, ya. Jadi, ada rotan akar pun jadi gitu. Seiring bertambahnya waktu, Masjid Jami Keramat Luar Batang mengalami berbagai perubahan fisik. Renovasi dilakukan untuk menyesuaikan kapasitas ruang dan meningkatkan kenyamanan jemaah. Perubahan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai sejarah masjid sebagai bangunan tua yang masih aktif digunakan. Meskipun demikian, area makam Habib Hussein tetap dipertahankan sebagai pusat utama dari kompleks masjid. Dengan cara ini, masjid tetap dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman tanpa kehilangan identitas historisnya. Masjid ini menunjukkan bagaimana bangunan bersejarah tetap bisa hidup dan digunakan, bukan hanya sebagai peninggalan masa lalu, tapi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat saat ini. Menurut Bapak nih yang sebagai pengurus di sini gitu ya Pak, gimana sih Pak cara menjaga sejarah masjid ini supaya tetap lestari gitu ke orang-orang banyak tahu tentang masjid ini gitu Pak? Ya, tentu kita edukasi ya. Edukasi kan ini ada terkenal sih, orang semua udah tahu kalau orang Batak. Kita hanya memfasilitasi aja gitu, memfasilitasi jamaah-jamaah. Ya tidak begitu sulit tuh. Orang udah paham semua. Keberadaan Masjid Jami Keramat Luar Batang sangat mempengaruhi kehidupan kawasan sekitarnya. Aktivitas ziarah yang berlangsung hampir setiap hari mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi warga. Pedagang makanan, perlengkapan ibadah, dan jasa parkir berkembang mengikuti kebutuhan jamaah dan peziarah. Masjid menjadi pusat orientasi kawasan, baik secara fisik maupun sosial. Selain fungsi ekonomi, masjid juga menjadi ruang pertemuan sosial. Warga, jamaah, dan peziarah berinteraksi dalam aktivitas sehari-hari di sekitar masjid. Jangan lupa datang ke Masjid Jami Keramat Luar Batang. Jangan lupa juga mampir ke saya Kopi Jadi. Masjid Jami Keramat Luar Batang telah berdiri melewati berbagai perubahan zaman, dari masa Batavia sebagai kota pelabuhan hingga Jakarta sebagai kota metropolitan. Masjid ini tetap menjadi tempat orang-orang datang untuk beribadah dan mencari ketenangan. Tiap langkah jamaah dan peziarah menambah lapisan cerita dalam perjalanan panjang masjid ini.